Ini seorang akhwat single. Itu kemarin ada ikhwah yang baik akhlak dan juga agamanya karena dia aktivis dakwah. Itu ta'aruf, kami sudah ta'aruf dan nazar. Iya, melalui lembaga dakwah kami, Ustadz. Dan ikhwah ini melamar saya, cuman orang tua tidak setuju. Bukan karena pertimbangan agama dan akhlaknya tadi, tetapi karena memang orang tua kami yang awam begitu, Ustadz. Nah, kalau seperti ini modelnya, kan ditolak oleh walinya perempuan ya, Ustaz. Apakah boleh nikah dengan wali hakim, Ustaz? Masya Allah. Baik. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Begitu kurang lebih makna dari redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim atau pemimpin, atau dalam hal ini kalau kita di Indonesia adalah kantor urusan agama, adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Namun jika dia memiliki wali, maka walinya akan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pernikahan wanita tersebut. Apalagi jika walinya masih wali yang paling dekat, yaitu orang tuanya. Orang tua adalah wali yang paling dekat. Jika orang tua tidak ada, maka kakak laki-laki boleh dijadikan sebagai wali. Jika orang tua masih hidup, maka wali tersebut bisa menjadi atau harus menjadi pertimbangan yang paling penting dalam pernikahan seorang wanita atau seorang muslim dan seorang muslimah. Dengan demikian kita mengatakan bahwasannya pertama kita bisa memberikan solusi dalam hal ini, yaitu jika orang tua kita belum paham. Jika orang tua kita belum paham akan kebaikan orang yang telah datang melakukan lamaran misalnya, maka kita sadarkan kepada orang tua kita, kita pahamkan kepada mereka bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada orang tua untuk mencarikan pasangan yang soleh bagi putri-putrinya. Kita memberikan edukasi kepada orang tua agar supaya mereka bisa menjadikan mantu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak meninggalkan salatnya dan sebagainya, agar supaya ketika nanti terjadi hal-hal yang seperti ini, hal yang dikisahkan tadi, maka orang tua kita sudah memiliki pandangan dari apa yang telah kita sampaikan, sehingga insya Allah mereka bisa memberikan izin. Perlu kita ingat bahwasannya orang tua kita memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam langkah-langkah pernikahan, yang mungkin pertimbangan itu belum tergambar di dalam benak kita, namun orang tua kita sudah sampai pada pertimbangan itu, sehingga kebaikan yang mereka inginkan bagi anak mereka sebenarnya sama. Anak-anaknya pun ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan suami yang soleh, dan orang tua pun sama juga menginginkan kebaikan bagi anaknya agar supaya dia mendapatkan suami yang baik. Ketika kita selalu mendengarkan pendapat orang tua, maka insya Allah akan ada kebaikannya di sana. Jangan sampai kita hanya tertipu dengan dengan gaya. Kita hanya tertipu dengan gaya sehingga kita hanya melihat seseorang itu rajin ke masjid, hanya melihat seseorang itu sudah hijrah, seseorang itu sudah melaksanakan sunnah misalnya, lalu kita tidak mengetahui sifat aslinya yang akan dia lakukan kepada kita setelah kita melangsungkan pernikahan dengannya. Betapa banyak di antara orang-orang yang melihat pasangannya sebelum menikah adalah orang yang baik. Mereka melihat pasangannya sebelum menikah adalah orang yang soleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah mereka menikah, ternyata
yang terjadi di dalam rumah tangga mereka sebaliknya dari apa yang mereka impikan. Keinginan hidup dalam mawaddah warahmah, ternyata mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang mungkin mereka belum pernah dapatkan dari orang tuanya, tapi mereka dapatkan dari suaminya itu, saking buruknya akhlak-akhlak yang tersimpan di balik dari fashion atau dari model-model yang hanya dari luar saja kita lihat. Sehingga jika ada pertimbangan orang tua akan satu hal, dalam hal ini pernikahan misalnya, maka insya Allah jika kita mendengarkan wejangan dari orang tua, akan selalu ada hikmah-hikmah terbaik di balik itu insya Allah. Namun perlu yang tadi kita katakan, bahwasanya perlu kita mendekati orang tua. Jangan sampai kisah seperti ini akan terulang kembali, lalu orang tua kita masih begitu-begitu saja kualitas ilmunya, sehingga mereka tidak menerima walaupun orang tersebut sudah nampak kesolehannya. Itu wallahu ta'ala alam sebagai solusi insyaallah.